Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Fitri Suci Aprianti, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Mahardika Batu Jajar, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 254041122773. Saya akan menjelaskan praktek pembelajaran kelas 10 yang materinya yaitu hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh KM-nya, Hugo, dipimpin doanya. Sikap tunduk rapi. Siap. Alangkah baiknya kita sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa aja yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, selanjutnya alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi yaitu hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berpoya-poya, ria, dan sum'ah ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Terus bahwa sikap peserta didik dapat menjelaskan bahwa sikap hidup berpoya-poya, ria, dan sum'ah terus adalah dilarang agama. Peserta didik juga dapat mengimplementasikan menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau kasih pertanyaan pemantik buat kalian ya. Nah, apakah kalian tahu apa itu akhlak majmumah? Ada yang tahu? Coba ngacung. Ayo, Bintang, apa itu akhlak majmumah? Perilaku tercela, Bu. Ya, perilaku tercela. Berikan contoh perilaku akhlak majmumah. Membuli, apalagi? Mencuri, apalagi? Memfitnah, betul. Apa manfaatnya? Apa kalau kalian mempelajari akhlak majmumah? Agar terhindar dari perilaku yang tidak baik. Ya, agar terhindar perilaku yang tidak baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Nah, betul. Manfaatnya agar terhindar dari perilaku yang tidak baik. Terus kita dijauhkan dari sikap, salah satunya yaitu sikap berpoya-poya, ria, dan sum'ahnya. Sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya. Coba ada yang tahu tepuk pagi, siang, sore, malam? Bareng-bareng ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Gak fokus. Lagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, sekarang tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Wah, hebat. Ya. Nah,
Selanjutnya, kalian bisa dilihat di situ hidup manfaat. Nah, cara hidup manfaat yang pertama caranya yaitu kita harus apa? Rendah hati atau tawadu. Nah, menghindarinya yaitu yang pertama sifat poya-poya, ria dan sum'ah. Coba kalian ada yang tahu apa itu sifat berpoya-poya? Menghambur-hamburkan uang, Bu. Nah, tuh belajar dari gambar tersebut. Ya betul. Ada gambar yang lagi apa itu? Menghambur-hamburkan uang atau pemborosan ya. Itu ria. Atau di situ ada gambar yang belanja di mall. Ya. Belanja di mall saking banyaknya kat numpuk di trolina. Ya. Terus ada juga itu contoh ria dan sum'ah. Sholat sambil selfie buat diupload nanti di WA biar kelihatan alim banget gitu. Nah. Terus ada juga yang sedekah tetapi ingin kelihatan orang lain biar dapat pujian. Nah, itu namanya ria dan sum'ah ya. Nah, di sini ada dalil tentang larangan berpoya-poya. Yang artinya di situ berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini kalau nggak surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 ya. Dan di sini hadis tentang riya dan sum'ah. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan juga aibnya di hari kiamat. Dan barang siapa berbuat riya, maka Allah akan memperlihatkan niat buruknya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sampai di sini apakah kalian ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup mengerti materi yang Ibu jelaskan? Kalau sudah cukup mengerti, sekarang mari kita mengerjakan LKPD ya. Nah, silakan kalian duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing yang beranggotakan 5 orang. Ayo, silakan duduk berkelompok. Ibu akan mengasih LKPD-nya ya. Berarti semuanya ada 4 kelompok ya. Tuh. Empat. Sok balik ke sana. Udah? Analisis manfaat menghindari poya-poya. Nanti kalau mau analisisnya udah itu dulu aja manfaat menghindarinya dulu. Iya, terus tinggal dikasih analisis. Bisa ya? Bisa. Sok didiskusikan ya. Sudah? Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya.
Kesimpulannya apa sebenarnya ya? Ini gampang. Udah kelompok ini kesimpulan? Ya. Iya, apa? Sudah ya, waktunya sudah habis ya. Nah, setelah kalian diskusikan dan kalian kerjakan bersama teman-teman kelompok kalian, sekarang kalian coba presentasikan. Coba mulai dari kelompok 1, silahkan ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup berfoya-foya. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu gaya hidup berfoya-foya? Apa tuh? Hidup yang boros. Tepat sekali. Gaya hidup berfoya-foya yaitu kebiasaan hidup boros dan berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, topik kali ini sangat penting karena berfoya-foya dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Mari kita pahami bersama maknanya dan bagaimana cara menghindari. Izin saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama, menghemat uang. Yang kedua, membentuk sikap hidup sederhana. Ketiga, terhindar dari kesulitan ekonomi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada sepatah dua patah kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba berikan pertanyaan buat teman kalian yang sedang presentasi. Apakah ada yang kurang dimengerti? Atau mau ditambahkan? Sok, silakan. Bila ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya ya. Saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa saja dampak negatif dari perilaku berfoya-foya bagi diri sendiri dan orang lain? Siapa sih namanya? Reisha. Izin menjawab pertanyaan dari Reisha. Dampak negatif perilaku berfoya-foya bagi diri sendiri dan orang lain. Pertama, bagi diri sendiri. Salah satunya bisa boros dan kehabisan uang, terus sulit memenuhi kebutuhan yang penting. Juga bisa terjerat hutang kalau uangnya sudah tidak ada. Nah, kedua ini bagi orang lain, menimbulkan kecemburuan sosial, tidak memberi contoh yang baik, dan dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Apakah terjawab pertanyaannya? Sama-sama. Ya. Terima kasih semuanya yang telah memperhatikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tentang hidup pria dan sumuah, menghindari hidup pria dan sumuah. Apakah kalian tahu apa itu hidup pria dan sumuah, menghindari hidup pria dan sumuah? Pria dan sumuah itu apa? Apakah ada yang tahu? Silakan. Pria beribadah untuk dilihat oleh orang lain, sum'ah memberitahukan isi ibadah yang kita lakukan. Ya, inti dari ria dan sumuah adalah saat kamu berbuat baik, kamu ingin dilihat oleh orang lain, kamu ingin mendapat perhatian dari orang lain. Saat tangan kananmu memberi, tangan kirimu berada di atas untuk memegang ponsel, seperti itulah. Lalu di sini akan ada beberapa analisis dari LKPD. Silakan. Apakah pertanyaan ada? Oh iya, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, silakan. Ayo kelompok yang belum bertanya, silakan untuk bertanya. Oh iya, silahkan. Oke, izin untuk bertanya. Pertanyaan dia adalah bagaimana cara menghilangkan kebiasaan pamer amal baik di hadapan orang lain? Ulang? Saya lagi. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan pamer amal baik di hadapan orang lain? Oke, yang pertama yang jelas-jelas harus kita perhatikan adalah pertama, kita harus meluruskan niat terlebih dahulu untuk apa kita melakukan tersebut. Dan juga kita harus bisa melihat pandangan untuk masa depannya. Apakah itu baik atau untuk kita, atau itu buruk untuk kita, atau untuk sekitar orang lain. Dan juga kita harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang berdampak besar terhadap permasalahan tersebut. Oke, saya akhiri hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasinya sudah beres. Biar lebih semangat, kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang silakan kalian kumpulkan LKPD-nya. Baik anak-anak, untuk sekarang Ibu udah kirim, silakan kalian kerjakan kuisnya. Ibu udah kirim linknya di HP kalian, ya. Silakan untuk dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan kuisnya ya. Sudah selesai? Nah, baik. Kalau sudah beres, nah, alhamdulillah ya. Hari ini materi yang sudah Ibu sampaikan yaitu hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berpoya-poya, ria dan sum'ah. Ya, salah satunya semoga kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Salah satu caranya yaitu dengan apa? Dengan bersyukur. Dengan bersyukur dan kita niatkan semua apa yang kita lakukan, kerjakan ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita niatkan semuanya dengan ikhlas dan diniatkan karena Allah, insya Allah hidup kalian akan menjadi terarah ya, dan kalian dapat mengendalikan hawa nafsu kalian. Contohnya misalkan dengan hidup sikap berpoya-poya, ria dan sum'ah ya. Semoga kalian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak,
Mungkin cukup sampai di sini materi hari ini. Ibu akan jelaskan di minggu depan, yaitu materi selanjutnya melanjutkan yang sekarang, yaitu tentang takabur dan hasad ya. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan. Kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.